Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erna Muhammad, NPM 091058032187, kelas E Ilmu Pemerintahan, semester 4, mata kuliah Al-Islam dan Kemuhammadiyaan. Zaman kejayaan Islam dalam iptek. Puncak perkembangan Islam, terutama di bidang iptek, terjadi pada masa Kekhalifahan Abbasiyah. Mon Gloriwatwi dalam bukunya tentang kejayaan Islam tahun 1990 menganalisis tentang rahasia kemajuan peradaban Islam. Dia mengatakan bahwa Islam bisa mencapai zaman kejayaannya karena Islam tidak mengenal pemisahan yang kaku antara ilmu pengetahuan, etika, dan ajaran agama. Fakta sejarah menunjukkan bahwa pada masa dakwah Abbasiyah dari tahun 132 sampai 923 Masehi, Islam pernah menguasai dunia selama lebih dari 700 tahun lamanya. Selanjutnya, sebab-sebab kemajuan umat Islam dalam bidang iptek. Yang pertama yaitu agama Islam. Fanatisme agama yang kuat ini memberikan dorongan yang sangat kuat kepada umatnya untuk melakukan pencapaian-pencapaian di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Sesungguhnya beberapa ayat dalam Al-Quran, Quran Surah Al-Baqarah 164, Quran Surah Al-Imran 190 sampai 191, Quran Surah Yunus ayat 5. Yang kedua adalah pemerintah yang berpihak kepada ilmu pengetahuan. Keberpihakan pemerintah terhadap kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi sudah menjadi ciri umum dari semua dakwah Islam di seluruh penjuru dunia, sehingga membantu mempercepat penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi pada masa kejayaan Islam itu. Dan yang terakhir, maraknya penelitian. Pada masa itu pemerintah kerajaan mendorong para ilmuwan untuk melakukan penelitian di segala bidang, dan salah satu hasilnya adalah riset ilmu matematika yang dilakukan oleh Ahwas Rizmi yang telah menemukan angka nol dalam konsep matematika yang hingga saat ini masih digunakan. Adapun sebab-sebab kemunduran umat Islam di bidang iptek yaitu ada dua. Faktor internal. Dalam pandangan Syakin Arsalan, untuk mencapai kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, seharusnya umat Islam mencontoh bangsa Eropa yang berpegang teguh dengan keyakinan mereka, yaitu dengan tetap berpegang pada nilai-nilai Islam yang bekerja keras. Dengan kata lain, kemunduran Islam karena mereka tidak bekerja keras, rendah diri, udah menyerah. Kebanyakan mereka sudah tidak berpegang pada syariat agamanya. Yang kedua adalah faktor eksternal. Wisnu Aryawe dalam bukunya yang berjudul Melacak Teori Einstein dalam Al-Quran, ada beberapa faktor yang menjadi penyebab kemunduran umat Islam dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, yaitu A. Berawal dari kesadaran bangsa Barat tentang pentingnya ilmu pengetahuan dan teknologi. B. Adanya fanatisme agama. Upaya kebangkitan kembali umat Islam dalam iptek. Adapun upaya-upaya yang seharusnya dilakukan oleh umat Islam seperti A. Bekerja keras tanpa mengenal lelah untuk mewujudkan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. B. Mengirimkan pelajar untuk mendalami ilmu pengetahuan dan teknologi. C. Adanya kontak Islam dengan bangsa Barat. D. Pola pembaruan pendidikan Islam yang berorientasi pada pola pemikiran modern di Eropa. E. Pola pembaruan pendidikan Islam yang berorientasi dan bertujuan untuk pemurnian kembali ajaran Islam. Dan yang terakhir adalah pola pembaruan pendidikan Islam yang berorientasi pada kenyataan dan sumber budaya bangsa masing-masing yang bersifat nasionalisme. Jadi kita dapat menyimpulkan dari beberapa materi tadi, yaitu umat Islam bisa menguasai bidang iptek karena mereka giat belajar dan menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai pedoman pembelajaran mereka. Namun karena sifat cepat puas menjadikan mereka malas menambah ilmu dan berakibat merupakan ajaran dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Maka dari itu kita sebagai mahasiswa harus menghilangkan rasa cepat puas kita dan terus menambah dan mengawasi ilmu kita, serta tidak terlepas dari ajaran Al-Quran dan As-Sunnah, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan segala sesuatu di dunia ini agar kita bisa mempelajarinya hingga memahami bahwa keberadaan Sang Pencipta benar adanya. Dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.